akan pahami apa itu konsistensi, apa itu kontradiksi, ya, dan bagaimana menemukannya di ini ya, mengidentifikasinya di suatu teks. Oke, Oke, di sini di pengantar dikatakan atau ya penggunaan logika ya, ya tujuan atau gini. Jadi di sini ya tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan informasi ya dalam suatu teks ataupun dari teks yang berbeda. Eh, jadi maksudnya diharapkan dapat menemukan pernyataan yang konsisten, inkonsisten, dan kontradiktif ya dalam teks gitu ya. Oke, ini ada konsisten, ada inkonsisten, ada kontradiktif ya. Jadi ternyata itu masing-masing berbeda ya pengertiannya ya. Oke, nah di sini kan eh, mungkin aktivitas kita sehari-hari sudah tidak bisa terlepas dari media daring ya. Kalau secara daring itu kan kita bisa lihat sangat luar biasa ini ya perkembangannya ya. Jadi kita dalam sehari kita bisa menerima ribuan informasi ya. Beda ketika zaman internet ini belum eh, memasyarakat ya. Hanya sebagian kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan ya. Andalannya penyampaian berita itu kan hanya lewat surat kabar ya. Surat kabar yang dalam bentuk kertas. Ya, itu kan kita hanya bisa mengakses berita ya sebatas apa yang tulis di situ di surat kabar itu ya. Mungkin dengan televisi juga ada ya berita, tapi hanya mungkin sehari hanya berapa berita yang bisa masuk. Tapi kalau kita di zaman ini, internet ini kan kita seakan-akan sumber berita itu tidak terbatas. Ya, kita merasa kurang dengan sumber berita dari dalam negeri, mau cari sumber berita dari luar negeri mudah. Ya. Jadi seakan-akan dunia itu udah ada dalam genggaman kita ya. Ada kita mau cari info dari belahan bumi mana saja bisa ya. Jadi ya oleh karena itu ya informasi yang masuk ya kita bisa bayangkan berapa ribu informasi bisa masuk dalam sehari. Nah, di sini tentu saja kemampuan untuk menyaring informasi itu ya sangat diperlukan karena kita kan sebagai kaum yang ya pengennya kan kita dianggap sebagai kaum yang terdidik gitu ya. Tentu ketika kita menerima informasi kita harus bersikap sebagai kaum yang terdidik ya. Tidak jangan sama seperti bagaimana sikap seorang yang umum ya, yang awam itu yang dalam menerima informasi. Oke. Nah, kita paham ya bahwa beberapa media massa daring itu banyak yang ya tidak lagi mengutamakan kualitas atau validitas dari beritanya karena mereka lebih mengejar ke arah trafficnya. Bagaimana supaya site mereka tuh banyak dikunjungi ya, tulisan mereka banyak dibaca. Oleh karena itu banyak yang memberikan judul-judul yang bombastis sebagai apa? Umpan, sebagai pancingan supaya orang mengklik judul tersebut dan akhirnya meningkatkan traffic dari eh, website mereka ya. Itu yang kita kenal dengan clickbait ya. Jadi orang terpancing untuk mengklik karena penasaran dengan judulnya. Oke. Hasil penelitian menemukan penggunaan judul clickbait itu
berhasil mengusik rasa penasaran. Jadi orang eh, hanya karena lihat di judul merasa ingin mengetahui isinya. Tapi setelah baca isinya, oh ternyata tidak sebombastis, tidak sedahsyat judulnya. Ini adalah contohnya. Ya, bahkan CNN sendiri, CNN Indonesia ini juga menggunakan judul clickbait-nya. Ya, mereka memberikan judul beritanya adalah asteroid diprediksi hantam bumi September 2019. Ini kan mengusik rasa penasaran ya, bahkan juga menimbulkan kecemasan gitu ya. Kalau membayangkan asteroid menghantam bumi, ya kita akan ada bayangan seberapa besar asteroidnya ya. Kemudian menghantamnya di sebelah mana, kemudian efeknya apa? Apakah kita akan terkena efeknya? Efeknya seperti apa, baik atau buruk ya? Itu kan menimbulkan kecemasan-kecemasan tertentu. Tapi kalau dibaca, ternyata ya tidak seserem itu beritanya. Ya. Karena di bagian bawahnya itu tertulis bahwa eh, oke, ya mungkin asteroidnya mengarah ke bumi, tapi ternyata tidak ini. Hasil pemantauan terbaru ternyata tidak meluncur, kemungkinan tidak meluncur ke bumi, ya hanya mungkin melintas, ya. Tapi kalau diberitakan asteroid melintas, mendekati, melintas lewat atau dekat bumi, ya mungkin orang nggak ada, tidak ada ketertarikan ya, nggak ada urusannya dengan asteroid selama tidak berpengaruh terhadap kehidupan di bumi ya. Jadi orang tidak ada rasa ingin tahu untuk, tidak ada keinginan untuk mengklik linknya itu. Ya. Oke. Nah, selain ini ya, eh, selain fenomena judul yang ya kadangkala tidak, bukan tidak sesuai ya, ya mungkin sesuai tapi tidak sebombastis, atau apa isinya tidak sebombastis judulnya ya, judulnya yang terlalu dramatisir ya. Oke, ada kejadian menarik juga yang pernah muncul di media massa di Indonesia ya. Ini kejadian Pilpres tapi 10 tahun yang lalu ya. Kalau yang sekarang sepertinya tidak terjadi demikian. Jadi kita mungkin kalau yang 10 tahun lalu pernah mengikuti, eh, 10 tahun lalu berarti kalian usia berapa tuh, mungkin 9 10 tahunan ya mungkin ya. Jadi ya barangkali sudah mengikuti berita bahwa ada dua kutub dalam pemberitaan online setelah proses pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan presiden, itu ada dua TV besar yang menghasilkan hasil hitung cepat atau quick count yang bertolak belakang ya. Oke. Eh, Contohnya ini ada ilustrasi dari dua buah sumber berbeda. Yang satu adalah capture dari apa nih, berita satu ya, dan dari Tempo ya. Oke, nah ini juga, ini dua contoh berita yang bertolak belakang. Ya sebenarnya dibilang bertolak belakang sih, eh, artinya bukan bukan berarti yang satu bohong yang satu benar, tapi bertolak belakangnya adalah di sini yang ditonjolkan apa. Kalau yang di berita satu mengatakan bahwa eh, 4 lembaga survei memenangkan, quick count-nya memenangkan pasangan Prabowo dengan Hatta, tetapi di koran Tempo, eh, Tempo.co ya, itu yang diberitakan adalah eh, hasil ya lembaga survei tertentu yang memenangkan Jokowi dan Yusuf Kala ya. Ini eh, ya artinya bisa jadi dua-duanya sih benar. Ya kita harus bisa ditelusuri ya. Yang di berita satu ini 4 lembaga survei yang mana? Kalau yang di Tempo ini kan dari judul lah kelihatan lembaga surveinya tiga ini.
Ya, kalau misalkan 4 lembaga survei ini memang hasil quick-nya memenangkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa ya, eh, berarti tidak bohong kan sebenarnya ya. Akan tetapi ya pemilihan 4 lembaga survei yang menangkan pasangan Prabowo yang Prabowo Hatta, yang satu yang diangkat adalah lembaga survei yang memenangkan Jokowi dan Yusuf Kala, maka hasilnya jadi seakan-akan ini ada dua informasi yang bertentangan ya. Oke, Oke, di sini dikatakan bahwa clickbait itu sebenarnya bukan pelanggaran ya. Tidak tidak melanggar, tidak melanggar hukum atau tidak melanggar undang-undang jurnalisme ya. Ya hanya saja mungkin kalau kita katakan melanggar, ya bisa jadi melanggar sisi moralnya, bisa jadi ya. Karena kita seperti memanfaatkan keingintahuan seseorang untuk keuntungan pribadi ya. Karena membuat orang penasaran atau kadang-kadang membuat orang panik, membuat orang cemas, orang mengklik untuk mendapatkan berita, tapi ketika dibaca ternyata tidak sesuai dengan judulnya. Oke. Nah, dari sisi moral ya itu tentu sesuatu yang kita katakan tidak baik. Jadi sengaja sengaja mancing atau membuat orang ketakutan, orang cemas, tapi setelah dibaca ya ternyata tidak seburuk itu kondisinya ya. Walaupun secara undang-undangnya tidak ada yang secara tegas melarang judul itu ada larangan, judul itu tidak boleh memancing-mancing rasa penasaran ya. Tentu tidak ada aturan seperti itu ya. Oke. Eh, nah, fenomena tersebut berisiko memberikan informasi yang salah, apalagi kalau buat orang yang dengan baca judulnya aja merasa seakan-akan sudah mengerti isi artikelnya. Masih mending yang tadi mengklik terus baca ya, paling dia kecewa aja. Oh ternyata nggak, tidak sebombastis ini. Tapi kadang-kadang kan kita juga menjumpai yang dengan melihat judulnya aja sudah menyimpulkan isinya. Kemudian dia memberikan atau meneruskan info itu kepada pihak lain yang diterima oleh pihak lain seakan-akan itu ada sesuatu yang benar. Ya. Ya, jadi bisa memberikan informasi yang salah atau misleading information. Selain itu, fenomena perbedaan konten informasi itu juga menimbulkan kebingungan. Kayak apa hasil quick count tadi ya, yang satu pasangan A, satu pasangan B akan membingungkan masyarakat. Jadi yang real itu yang mana, yang benar yang mana. Meskipun disonansi kognitif yang timbul karena kedua fenomena tersebut menimbulkan kesadaran atau awareness membaca, dampak dari keberadaan dua fakta itu bisa juga menjadi jebakan pada masyarakat ya. Seorang yang membaca informasi tanpa mengolah informasi tersebut bisa jadi punya kesalahan persepsi yang berisiko terhadap munculnya perilaku tertentu ya. Jadi kalau tidak kritis ya, ya akan timbul ini kesalahpahaman gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjebak pada kesalahpahaman, individu itu harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan dalam suatu teks atau dalam beberapa teks. Oke. Eh, Berikutnya ini tentang persamaan perbedaan informasi dalam suatu teks ya. Tulisan yang berisikan rangkaian informasi yang koheren, linear, dan konsisten dapat diidentifikasi dengan melihat adanya kesamaan informasi yang ditampilkan. Kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan ataupun perbedaan informasi perlu dimiliki individu agar dapat mengidentifikasi informasi yang inkonsisten dan kontradiktif. Oke, di sini ada kegiatan telah artikel. Apa kesamaan dan perbedaan informasi yang ada dalam artikel dari Gatra ini? Ini tentang peningkatan
peringkat indeks SDGs 2020 ya. Ya, ini gambarnya mungkin agak sulit dibaca ya. Tapi kalau kita zoom mungkin agak kelihatan juga ya. Ini kan mengatakan atau memberitakan tentang peringkat SDGs Indonesia meningkat tahun 2020 dari 166 menjadi eh dari 166 negara, tadinya di urutan 101 naik jadi dari tadinya 102 menjadi 101 ya, naik satu tingkat. Beberapa dilakukan melalui serangkaian kebijakan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan yang fokus pada penguasaan dan pencapaian SDGs, bla bla bla. UNDP mengapresiasi pencapaian ini. Skor Indeks Indonesia mengalami pengajuan 2019 skornya 64,2, tahun 2020 jadi 65,3. Akan tetapi Christoph Bauer juga melihat masih ada beberapa persoalan yang menghambat capaian pembangunan, terutama dampak COVID-19. Virus corona menyebabkan kekerasan berbasis gender melonjak semasa lockdown. Terus pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah COVID, masalah juga banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi ya. Pertama, peringkat indeks SDGs meningkat. Eh, Skornya itu ya, sorry, ya peringkatnya meningkat. Peringkatnya meningkat satu tingkat. Terus skornya mengalami kemajuan. Yang dia adalah masih ada beberapa persoalan yang menghambat pencapaian pembangunan, terutama dampak COVID. Oke, dari informasi tersebut terlihat A, B, C satu kesamaan makna, akan tetapi yang pernyataan D maknanya seperti bertentangan ya, berbeda dengan ketiga yang lainnya. Jadi peringkat skor meningkat, tapi di bagian ini mengatakan itu masih ada beberapa persoalan. Perbedaan informasi dalam satu teks mudah kita temukan pada artikel berita yang marak beredar di media massa daring. Menariknya perbedaan informasi atas satu topik yang sama bisa ditemukan pada beberapa artikel ilmiah. Nah ini ya. Pada beberapa artikel ilmiah kita bisa temukan dinamika. Ya, temuan dinamika antara dua hal yang saling bertolak belakang untuk satu topik yang sama. Situasi ini mungkin ya topik yang sama tapi penelitian yang berbeda ya. Situasi ini mungkin dapat memunculkan beragam pertanyaan tentang informasi mana yang tepat dan yang kurang tepat. Ini contoh berikutnya ini ada dua artikel. Artikel pertama, dukungan sosial, religiusitas, dan kesejahteraan apa, psikologis ya, mahasiswa cerdas. Ya kalau istimewa ya. Kalau yang matanya masih baik mungkin nggak terlalu sebesar ini juga masih bisa baca. Pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis masih dengan religius sebagai moderator ya. Eh, ya ini kalau dibaca ada dua hal yang berbeda di sini. Nah, jadi kita lihat dulu ya penjelasan di bawahnya ya. Ini artikel ilmiah. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu identitas artikelnya ya. Pertama ini kan oleh Nur Eva dan Muhammad Bisri dari Universitas Negeri Malang. Eh, Tahun berapa ini? Yang satu 2018 atau di bawahnya nggak ada. Ya ini dari ini 2018 ya. Yang satu lagi kita lihat dari Nur Eva juga, sama Nur Evanya ya. Ada nama Nur Eva dari Universitas Negeri Malang, psikologi, berarti ya kita bisa katakan tuh namanya sama, orangnya memang juga sama ya. Kemudian Pravi Santi, Nur Hidayah, dan Muhammad Bisri. Ini ada lagi Muhammad Bisrinya sama. Orang yang sama juga ya, karena juga dari pendidikan psikologi Universitas Negeri Malang. Oke, eh, tahunnya beda, tahunnya 2020. Artikel yang satu mengatakan begini,
Keduanya sama-sama mengeksplorasi topik yaitu dukungan sosial, religiusitas, dan kesejahteraan psikologis terhadap ini ya, apa ya, eh, kesejahteraan psikologis ya, intinya. Artikel pertama menemukan bahwa dukungan sosial religiusitas itu berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Namun, dukungan sosial secara terpisah tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Sementara artikel kedua menemukan adanya pengaruh antara dukungan sosial dan religiusitas terhadap kesehatan psikologis, tapi secara terpisah dukungan sosial berkontribusi sementara religiusitas tidak berkontribusi. Ya kelihatan bedanya ya. Yang atas dukungan sosial tidak berkontribusi, yang bawah dukungan sosial berkontribusi, sementara yang religiusitas tidak berkontribusi. Oke. Ini sama-sama mengelaborasi pengaruh dukungan sosial, religiusitas, dan kesejahteraan psikologis, tapi ada hal yang berbeda. Pada artikel pertama, dukungan sosial berkontribusi secara signifikan, religiusitasnya tidak, sedangkan artikel 2 menemukan hal sebaliknya. Kebalik ya. Yang artikel 2 itu yang religiusitas, eh, ya oke, nanti baca detail aja. Tapi intinya seperti itulah ya. Nah, kedua temuan ini menimbulkan pertanyaan. Jadi, yang benar tuh yang mana, dan kita harus percaya yang mana. Ya. Mana yang bisa kita ambil jadi dasar ya, jadi landasan ya. Oke, pada cuplikan artikel di ini, satu kita yang tadi yang berita itu ya, FTGS tadi, kita dapat menemukan ada beberapa pernyataan yang punya kesamaan dan ada yang berbeda. Nah, di aktivitas kedua, ini informasinya bertolak belakang. Nah, ini bisa menimbulkan disonansi kognitif jika pembaca tidak kritis saat membaca informasi tersebut. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita mau telah ya sebenarnya bisa jadi karena beda tahun atau mungkin beda sumbernya, beda lokasi penelitian, ya memang itu dimungkinkan bisa mendapat jadi hasil yang berbeda kan. Bahkan kalau metodenya berbeda pun bisa jadi nanti hasilnya berbeda. Jadi sebenarnya kalau untuk kita yang paham ya, sebenarnya tidak terlalu ya, karena kita masih bisa menelaah lebih dalam. Kira-kira perbedaannya kenapa sih? Ya, belum tentu metodenya salah, belum tentu. Ya. Atau penarikan kesimpulannya salah, belum tentu ya. Karena banyak faktor yang bisa menimbulkan eh, hasilnya itu jadi berbeda. Lanjut ya, ini mengidentifikasi konsistensi dan kontradiksi. Satu pernyataan dianggap konsisten jika apa, tidak kontradiktif secara logika, tidak menurut hukum ya tidak akan pernah ada dua pernyataan benar jika secara logika bertolak belakang. Misalkan ini ada contoh restoran tersebut buka sejak pukul 6, pelanggan bisa mulai memesan sejak pukul 5. Terus yang kedua, Dina berjanji untuk menghadiri acara Sita tapi sejak awal tidak berencana untuk datang. Yang ketiga, saya menyayangi sekaligus membencimu. Ketiga, pernyataan ini dianggap kontradiktif karena dalam satu kalimat ada pernyataan yang menggambarkan pertentangannya. Oke. Ada kalimat yang secara jelas kontradiksi ya. Explicit contradiction, ada juga yang secara tersirat, implicit contradiction. Untuk pernyataan A, restoran mulai dibuka sejak pukul 6, pemesanan dilakukan 1 jam sebelum restoran dibuka. Sebenarnya sih masih masuk akal aja ya, karena namanya mesen kan mungkin mungkin saja sebelum buka memang sudah melayani pemesanan gitu ya. Secara logika menimbulkan berbagai pertanyaan. Pemesanan bisa dilakukan sebelum toko dibuka.
Pertanyaannya siapa yang akan menerima pesanan, siapa yang akan menyiapkan pesanan dan sebagainya. Ya, mungkin yang dimaksud adalah bukanya itu buka ini ya, buka pelayanan ya, bukan buka fisiknya. Kalau buka ruangannya ya biasanya restoran sih siang-siang bukanya kan. Tapi pemesanan mungkin bisa saja ya, bahkan bisa saja dari sehari sebelumnya ya pemesan. Oke, ya tapi ini ilustrasi aja dan saya rasa juga mengenal lah ya ilustrasinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang B ada informasi yang menimbulkan disonansi kognitif. Dina berjanji menghadiri acara namun tidak berencana hadir. Secara logika kalau berjanji punya tanggung jawab moral untuk hadir, ya. Tapi Dina memang tidak punya hadir, artinya ya, ya di sini mungkin yang kita bisa simpulkan ya Dina berbohong aja ya. Jadi berjanji mungkin hanya terpaksa berjanji atau hanya punya maksud tertentu, padahal sejak awal sebenarnya tidak ada niat. Ya, sejak awal Dina tidak menyebutkan jelas maksud janjinya, sehingga menimbulkan pernyataan yang saling berkontradiksi. Ya. Pernyataan C cukup sering ditemukan pada beberapa lagu Indonesia ataupun lagu non-Indonesia. Ya, sering lah ya. Benci tapi rindu. Itu kan kata-kata atau ungkapan yang sering lah banyak ditemukan di lagu-lagu ya. Eh, mencintai dan benci ada dua hal yang saling bertolak belakang. Dua hal yang tidak sinkron melawan satu sama lain. Hal itu ya menimbulkan pertanyaan terhadap perasaan yang sebenarnya. Apakah saya sebenarnya menyayangi atau membenci kamu? Dan ini menampilkan informasi kontradiksi yang jelas, explicit contradiction. Ya. Nah, informasi yang kontradiktif menimbulkan kesan tidak masuk akal karena ketidakkonsistenan secara logika, tidak penuh yang ditampilkan dalam satu pernyataan. Menariknya pada kehidupan sehari-hari, seorang sering terjebak pada pernyataan kontradiktif secara logis karena pernyataan kurang lengkap. Karena itu, menyampaikan informasi yang lengkap dan konsisten dan logikanya sangat dibutuhkan untuk menunjukkan penularan yang baik. Oke. Eh, tadi itu tentang kontradiksi ya, yang bertentangan. Eh, ini ternyata ini ya, jadi istilah kontradiksi dengan inkonsistensi itu tidak sama ya. Kontradiksi itu kan sesuatu yang bertentangan. Kalau inkonsisten itu berarti gimana ya? Ya tidak bertentangan tapi beda-beda, berubah-ubah mungkin gitu ya. Sekelompok pernyataan yang inkonsisten hampir tak mungkin semuanya benar. Inkonsistensi dari suatu pernyataan terbagi ke tiga bagian utama, yaitu secara logis atau logically inconsistency, secara faktual atau faktual inconsistency, dan dalam ekspektasi. Inconsistencies with our expectation ya. Setiap inkonsistensi ini berbeda-beda namun memiliki risiko misinterpretasi yang sama pada pembacanya. Diberikan beberapa contoh inkonsistensi ya dalam contoh tiga kalimat berikutnya. Yang pertama, anak gadis Pak Budi mengalami berbagai kejadian traumatis yang menyebabkan dirinya kehilangan keperawanan hingga 2 kali. Yang B, setiap orang telah meninggalkan ruang rapat, namun Teddy masih di ruangan tersebut. Terus ada yang C, meskipun Sita tidak ikut di pemakaman neneknya, keluarga besar tetap bisa merasakan kehadirannya. Oke, nah ini inkonsistensinya jenis apa saja ya. Jadi dikatakan bentuknya berbeda-beda. Ya, jadi beberapa pernyataan menunjukkan inkonsistensi jika diinterpretasikan dengan benar, tapi juga ada juga yang inkonsisten jika melihat faktanya.
Pada pernyataan A, secara nalar seorang perempuan hanya punya satu kondisi keperawanan sehingga tidak mungkin kehilangan keperawanan sebanyak 2 kali. Oke, maka informasinya menjadi inkonsisten dan menimbulkan kebingungan. Sehingga pernyataan kehilangan keperawanan sebanyak 2 kali ini adalah termasuk inkonsistensi secara logis atau logically inconsistent. Untuk pernyataan B, inkonsistensi informasi yang disampaikan ini lebih mudah diidentifikasi. Teddy masih di ruang rapat, itu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya bahwa semua orang sudah meninggalkan ruang rapat. Ya. Jadi Teddy itu kan termasuk seseorang, sehingga informasi yang semua orang telah meninggalkan ruang rapat dengan informasi yang kedua itu ya inkonsisten secara faktual. Secara kenyataan, ya, orang dah katakan sudah semua orang pergi, tapi faktanya bahwa Teddy masih di ruang rapat. Ya. Kecuali kalau yang dimaksud Teddy ini bukan nama orang, tapi nama, ya entah nama benda apa, atau mungkin nama boneka gitu ya. Boneka Teddy kan populer nih ya. Lain halnya dengan pernyataan AB, pernyataan C sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pernyataan tersebut, Cinta tidak ada di pemakaman neneknya, tapi keluarganya merasakan kehadiran Cinta. Nah, ini menimbulkan kebingungan. Kalau Cinta tidak hadir, tapi tetap bisa dirasakan kehadiran oleh orang lain ya, bagaimana caranya? Ini menunjukkan inkonsistensi dalam ekspektasi, ya tadi inconsistency with our expectation. Apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diekspektasikan terjadinya. Cinta nggak hadir berarti kan ekspektasinya bahwa tidak ada yang bisa merasakan kehadiran Cinta di, tapi kenyataannya keluarganya bisa merasakan kehadiran tersebut. Nah tadi ya, inkonsistensi itu kadang dianggap sama dengan kontradiksi, padahal beda ya. Eh, Kontradiksi itu ya bentuk inkonsistensi yang mungkin paling tinggi ya, sampai bertolak belakang. Ya. Jadi ada satu pernyataan benar diiringi pernyataan yang salah. Kalau kontradiksi, kalau inkonsistensi ya bisa jadi kedua pernyataannya salah atau salah satunya benar gitu ya. Berikut ya, ini tentang memaknai informasi yang inkonsisten dan kontradiktif. Seringkali informasi yang kontradiktif dianggap tidak masuk akal. Contoh, Agung suka bahasa Inggris tapi ikut, tidak ingin ikut perkuliahan bahasa Inggris di kampusnya. Oke. Ini Agung menunjukkan premis yang membingungkan karena suka belajar bahasa Inggris tapi malah tidak ingin mempelajari di kampusnya. Nah, ini tim kebingungan ini muncul karena tidak ada informasi yang konsisten secara logis. Oke. Apabila informasi yang disampaikan jelas, ya orang bisa aja memahami dengan lebih baik. Ya, ya sebenarnya bisa aja memang suka suka bahasa Inggris tapi untuk mengikuti bahasa Inggris di kampus mungkin Agung tidak punya waktu gitu, atau karena bentrok, atau mungkin merasa sudah cukup, atau mungkin perkuliahan bahasa Inggris di kampusnya tidak menarik. Itu banyak hal ya. Jadi kalau ada informasi yang jelas ya orang akan bisa menerima, oh itu sebabnya ya. Informasi yang inkonsisten tidak berarti premisnya salah, ada yang satu-satu benar ya. Kalau itu tadi kan kontradiksi namanya. Ada kemungkinan dalam informasi inkonsisten itu premisnya salah semua atau benar semua. Contoh, Bayu tidak suka makan ayam, tapi makanan favoritnya adalah ayam bakar di restoran Pak Gendut. Jadi gimana orang tidak suka makan ayam tapi ma apa, yang menjadi makanan favoritnya itu ayam bakar. Ya, ya ini kan dua hal yang bertentangan, tidak suka, menyukai. Ya. Bayu perlu melengkapi pernyataannya.
bisa saja yang tidak disukai oleh Bayu itu ayam broiler, tapi di respon Pak Girut pakai ayam kampung sehingga ya Bayu bisa menyukai ya. Jadi kalau dilengkapi dengan Bayu tidak suka makan ayam broiler ya, ini tentu sudah jadi jelas maknanya ya. Oke, jadi ini menunjukkan penting untuk memahami penjelasan lengkap yang menyertai informasi yang inkonsisten. Suatu informasi bisa mengandung dua hal yang inkonsisten namun benar semua. Kiki tidak lebih tinggi dari Rara, Rara tidak lebih tinggi dari Kiki. Misal contohnya. Nah, ini seakan-akan inkonsisten, tapi kalau kita pahami, kita ini lebih jauh, ya artinya memang mungkin, artinya bisa jadi keduanya memang tinggi badannya sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi kalau misalkan dikatakan keduanya tingginya sama, ya jelas, berarti maknanya memang benar, tidak lebih tinggi dari yang lain. Oke. Mengidentifikasi pernyataan yang kontradiksi secara logis dari awal adalah awal dari upaya mengkritik yang bermanfaat. Ya. Jika pernyataan tersebut terbukti memang kontradiktif, ya harus diperbaiki. Tapi kalau ditemukan informasi yang lain, ya bisa jadi kontradiktifnya hilang ya. Saat membuat atau mendengarkan pernyataan, orang harus menggunakan bird's eye view atau helikopter view ya, memandang dari atas. Jadi memandang bukan hanya satu titik aja, tapi sekitar-sekitarnya juga bisa dilihat. Kalau kita memandang dari darat, mungkin pemandangan kita terbatas ya, apa yang ada di dekat kita aja yang bisa terlihat. Ya, mungkin kita terhalang tembok, tapi kalau kita terbang ke atas, ya kita bisa lihat di balik tembok itu ada apa. Ya. Jika individu menerima informasi secara mentah tanpa kritisi, maka akan cenderung langsung menyalahkan tanpa alasannya. Suatu penelitian ilmiah yang meneliti topik manajemen dua kembangan berbeda dan bla bla bla. Ya, itu tadi ya, penelitian itu menghasilkan hasil yang berbeda itu tidak kita tidak perlu apa bingung ya. Ya, area banyak celah di sana ya. Entah metodenya beda, lokasi penelitiannya beda, waktunya beda, subjeknya beda dan sebagainya ya. Oke, maka wajar saja hasilnya berbeda. Jadi intinya dari materi ini adalah kita harus kritis ya, berusaha mencari informasi lebih lanjut untuk suatu pernyataan yang dianggap membingungkan. Oke, ini ada latihan, silakan dicoba latihannya, tapi tidak ditugaskan ya. Kalau mau mencoba ya itu akan lebih baik buat kalian supaya terbiasa ya. Oke, ini referensinya dan ya kalau di LMS-nya mungkin kayaknya juga ada ini lah, contoh-contoh atau mungkin ada link video silakan ditonton. Oke, ada pertanyaan, materinya cukup sampai sini saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan dulu. Sama ya Pak, untuk yang tugas yang di LMS dikerjakan saja ya Pak, yang pertemuan kedua dan tiga. Tunggu, tunggu, tunggu. Suaranya nggak jelas ya. Berarti untuk tugas yang di LMS dikerjakan saja ya Pak. Ya, silakan. Soal Baik. ya latihan-latihan itu kan buat ini kan, buat kepentingan kalian juga ya, biar apa biar terampil ya, biar terbiasa menulis dan sebagainya. Bahwa itu tidak jadi masalah. Lalu Oke. ingin bertanya Pak, untuk Nah, kita kan nggak ada UTS sama UASnya ya Pak, kalau ya, nggak salah. Itu untuk proyeknya nanti akan dibuat per kelompok atau bagaimana ya Pak? kalau yang proyek akhir yang mini riset itu nanti ada kelompoknya. Dikerjakan per kelompok ya, 3 sampai 4 orang. Oh baik Pak, terima kasih.
Oke, ada lagi. Kalau nggak ada berarti cukup buat hari ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti di pekan depan, pertemuan keempat. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan selalu ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, baik, Siang, saya Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, dari Pak. Makasih, Pak.